Inverse function. Ada dua teorema di dalam inverse function, yaitu teorema 6.1.8 dan teorema 6.1.9. Inverse function, teorema ini adalah teorema yang menjamin bahwa jika F itu mempunyai turunan di C, maka G sebagai inverse dari F itu mempunyai turunan di D sama dengan FC dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Misalkan I adalah interval dalam R. Ini kita masuk ke teorema 6.1.8. Dan misalkan F memetakan I menuju R adalah monoton tajam dan kontinu pada domain I. Misalkan J didefinisikan Fi dan misalkan G memetakan J menuju R yang merupakan inverse dari F, tentu juga merupakan fungsi yang monoton tajam. Hal ini dijamin oleh teorema 5.6.5. Tentu juga monoton tajam dan kontinu pada J. Untuk rumusan teoremanya, jika F dapat diturunkan di C elemen I dan turunan C tidak sama dengan 0, maka G dapat diturunkan di D. Yang didefinisikan FC dan turunannya itu G aksen D sama dengan 1 per F aksen C sama dengan 1 per F aksen GD. Di mana P-nya itu kita misalkan jika F dapat diturunkan di C elemen I dan F aksen C tidak sama dengan 0, itu kita misalkan sebagai P. Dan Q-nya maka mulai dari maka G dapat diturunkan di D sama dengan F aksen C. Nah, sekarang kita tandai yang dari jika F sampai kepada F aksen C tidak sama dengan 0 itu sebagai P. Lalu yang maka G sampai ke bawah itu kita misalkan sebagai Q, supaya nanti bisa berbentuk jika P maka Q. Untuk pembuktiannya, buktinya jika fungsi F dapat diturunkan di C elemen I dan F aksen C tidak sama dengan 0, berdasarkan teorema Kara-Teodori 6.1.5, apabila sebuah fungsi F itu diturunkan di C, maka fungsi V pada I dengan sifat bahwa V adalah kontinu pada C dan memenuhi sifat Fx dikurang Fc sama dengan Vx kali X dikurang C untuk X elemen I. Dan Vc sama dengan F aksen C. Vc tidak sama dengan 0, mengapa tidak? Karena Vc sama dengan F aksen C, di mana disebutkan di dalam teorema 6.1.8 bahwa F aksen C tidak sama dengan 0. Kemudian kita lihat teorema 4.2.9 mengenai sifat limit. Karena Vc-nya itu tidak sama dengan 0, maka akan muncul daerah persekitaran V, sehingga Vx tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen V iris I. Misalkan U adalah daerah persekitaran diiriskan dengan I. Kenakan ke range F pada daerah persekitaran V sehingga dapat dituliskan U didefinisikan F U iris I. Maka fungsi inverse G memenuhi F G kali Y sama dengan Y untuk setiap Y elemen V. Kemudian kita dalam bentuk Y dikurang D sama dengan F kali GY dikurang FC sama dengan V kali GY dikurang GD. Mengapa kita arahkan ke dalam bentuk ini? Karena di sini kita mau membuktikan bahwa G itu dapat diturunkan di D. Sehingga Y dikurang D sama dengan F GY dikurang FC sama dengan V GY dikali GY dikurang GD. Nah, karena V GY tidak sama dengan 0 untuk Y elemen U, jadi kita bisa membaginya dan kita mendapatkan GY dikurang GD sama dengan 1 per Pi GY dikali Y dikurang D. Karena fungsi 1 V rotasi G, Pi komposisi G adalah kontinu di D.
kita menerapkan teorema 6.1.5 untuk menyimpulkan bahwa G aksen D sama dengan 1/Pi, GD sama dengan 1/Pi kali C sama dengan 1/F aksen C. Nah, sekarang kita lanjut ke teorema 6.1.9. Misalkan kita punya I interval dan F-nya itu dari I ke R itu monoton tegas pada I. Kemudian kita misalkan J sebagai Fi dan misalkan G itu adalah inverse dari F. Di sini jika F-nya itu terdiferensial pada I dan F aksen X tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I, maka G itu punya turunan pada J, dan untuk turunannya G aksen sama dengan 1/F aksen komposisi G. Sebenarnya ini mirip teorema yang sebelumnya, hanya saja teorema yang terkait turunan di D atau di F aksen C, turunan inverse-nya di D atau di F kali C, hanya saja di sini yang diketahui hanya F terdiferensial pada I. Namun, kita tahu bahwa kekontinuan itu merupakan syarat perlu dari sebuah turunan. Maka kalau kita punya F yang dapat diturunkan pada I, pasti F juga kontinu pada I. Atau kita bisa lihat di teorema 6.1.2 yang menyatakan demikian. Kemudian, dengan teorema 5.6.5 yang inverse kekontinuan, maka kita peroleh bahwa fungsi inverse G, yaitu inverse dari F, juga pasti kontinu pada J. Dari sinilah tinggal digunakan teorema sebelumnya dan gunakan untuk setiap titik di J. Sehingga diperoleh G pasti punya turunan pada J. Dan di bawah, di komentar itu hanya untuk penulisan-penulisan saja. Jadi notasi-notasinya bisa kita tulis seperti pada komentar. Katakanlah kita mencari turunan G di satu titik X. Yang penting kita ingat ini. Y sama dengan Fx. Kita asumsikan bahwa Y sama dengan Fx, artinya X sama dengan GY. Pasangannya lah begitu. Sehingga kita bisa mengingat model-model seperti ini. Sehingga turunan G di Y bisa ditulis 1/F aksen X dengan catatan ingat selalu bahwa X itu dan Y kaitannya adalah Y sama dengan F kali X atau X sama dengan G kali Y. Terakhir kita akan masuk ke contoh. Misalkan kita punya X pangkat 5 tambah 4X tambah 3. Kontinu dan monoton tegas. Monoton tegasnya dapat dilihat langsung pada turunan pertamanya yang tidak pernah 0, bahkan selalu lebih besar dari 0. Makanya fungsinya naik secara monoton. Ini kan turunan pertamanya 5X tambah 4. Berapapun X-nya, selalu nilai pertamanya lebih dari 0, maka naik terus. Karenanya kita bisa melihat bahwa fungsi inverse-nya yaitu G, itu pasti juga punya turunan di setiap titiknya. Karena fungsinya naik monoton, karena syarat di teoremanya menyatakan F aksen X tidak sama dengan 0, dan ini betul, X tidak pernah 0, makanya G punya turunan di semua titik. Misalnya, C sama dengan 1, berarti F-nya sama dengan 1, di sini dapatnya 8, maka turunan inverse-nya di 8, di aksen 8-nya itu 1/F aksen I, jadi 1/9 dapatnya. Kira-kira seperti itu. Untuk contoh yang kedua, misalkan kita punya bilangan N asli. I-nya interval bilangan non-negatif dan Fx sama dengan X pangkat N untuk setiap elemen I. Kita lihat bahwa F ini pasti naik secara tegas. Bentuk fungsi inverse-nya Gy sama dengan Y pangkat 1/N, domainnya 0 dan tak hingga. Meskipun demikian, yang dijamin punya turunan di Y yang lebih dari 0, turunannya bentuknya menjadi Nx pangkat N dikurang 1. Berarti G aksen Y sama dengan G kali Gy adalah Y pangkat 1/N dan ditulis 1/Ny pangkat N dikurang 1/N. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.